Bab 68, lahir prematur. Sandi terlihat mondar-mandir di depan ruang ICU, dengan rambut yang sudah berantakan dan wajah yang terlihat gelisah dengan keringat mengucur deras di dahinya. Hatinya tidak tenang kala sang istri diharuskan melakukan operasi cesar karena kondisinya. Lampu di atas pintu ruangan itu masih menyala, menandakan kegiatan di dalamnya belum selesai. Sandi tidak tenang. Bahkan dia berkali-kali mengacak rambutnya terus. Sungguh, pria itu merasa sangat kacau melihat keadaan sang istri yang ternyata harus dilakukan operasi, karena kondisi janinnya harus diselamatkan akibat pendarahan itu. Kalau tidak, akan sangat berbahaya dengan kondisi janin di dalam perut Aulia. Sandi, bagaimana keadaan Aulia? Tanya Nenek Sari yang baru saja datang bersama sopir pribadinya. Aulia masih di ruang ICU, Nek. Kata dokter, harus segera dilakukan operasi untuk menyelamatkan calon putra kami. Jawab Sandi lemah. Kepanikan yang melanda dirinya kini sudah berangsur menghilang karena Sandi terus saja melafalkan doa dan dzikir agar hatinya tenang. Sandi percaya bahwa Aulia dan calon bayi mereka baik-baik saja. Ya Allah, mudah-mudahan Aulia dan putra kalian selamat. Semoga tidak terjadi hal-hal yang buruk, ucap nenek menenangkan Sandi. Iya, Nek. Amin. Sandi mau ke musola dulu, Nek. Tolong jaga Aulia. Sandi nanti segera kembali. Nenek Sari mengangguk. Kamu tenang ya. Pasti Aulia baik-baik saja, ucap nenek. Akhirnya Sandi melangkah pergi meninggalkan nenek menuju musola yang ada di rumah sakit itu. Kecemasan luar biasa yang Sandi hadapi saat ini adalah melihat keadaan sang istri yang tergolek lemah di ranjang operasi. Bahkan dia tidak diperbolehkan masuk hanya untuk menyemangati sang istri yang sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Aulia terpeleset di kamar mandi dan terjatuh dalam keadaan tengkurap. Hal itu membuatnya pendarahan dan juga menyebabkan plasenta pecah. Ya Allah, tolong selamatkan istri dan putra kami. Jangan biarkan terjadi hal-hal yang buruk. Engkau maha segalanya dan memberi kesembuhan dan kesakitan. Tolong jangan biarkan istri hamba menanggung sakit lain. Dia sudah cukup teramat banyak memikul beban berat dalam hidupnya dan banyak mengalami hal-hal yang membuat hatinya terluka, terutama karena hamba. Sebagai suami, hamba merasa banyak menorehkan luka pada Aulia. Maka dari itu, tolong selamatkanlah dia dan calon putra kami agar lahir dengan selamat. Amin. Nenek Sari mendengar suara tangisan bayi dari dalam ruang operasi. Rasa haru dan syukur karena cucu buyutnya sudah lahir di dunia. Alhamdulillah, ucap nenek menitikkan air mata. Tidak lama setelah itu Sandi datang bertepatan dengan seorang perawat keluar dari dalam ruang operasi tersebut. Nenek, bagaimana keadaan Aulia? Tanya Sandi. Suster, apakah itu cucu saya? Seru nenek pada perawat yang membawa bayi mungil yang hanya diam saja tidak menangis. Sandi langsung mendekat untuk melihat putranya. Suster, bolehkah saya menggendong putra saya untuk diadani? Tanya Sandi. Sebentar ya Pak, saya harus cepat membawa bayi Bapak ke inkubator, karena kondisinya yang lahir prematur. Dia juga berhenti menangis saat ini, jawab perawat itu. Sandi, sebaiknya biar ditaruh di inkubator dulu. Takut terjadi apa-apa sama cucu buyut nenek, ucap nenek. Sandi akhirnya mengangguk dan pasrah. Demi kondisi putranya yang memang terlahir sebelum hari perkiraan lahirnya itu. Saat ini usia putra Sandi dan Aulia masih 7 bulan saat berada di dalam perut ibunya. Itu berarti kurang 2 bulan lagi harusnya dia lahir. Tapi nyatanya, Tuhan berkehendak lain. Akhirnya perawat itu segera membawa putra Sandi ke ruang inkubator setelah sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu. Sandi menatap wajah mungil putranya yang berada di dalam ruangan kaca itu. Bibir merah alami, kulit putih pucat dan hidung yang mancung terlihat sungguh sangat tampan. Mata Sandi berkaca-kaca. Hatinya menghangat dan bahagia tiada tara melihat putranya.
putra kecilnya hadir di dunia dengan kondisi yang sehat. Meskipun belum seharusnya terlahir di dunia, tapi nyatanya sang putra seakan ingin melihat dunia dengan cepat. Sayang, putranya ayah. Kenapa tampan sekali? Ketampananmu melebihi ayah, nak. Sandi berusaha mengajak putranya untuk bicara. Nak, apa kamu gak ingin ketemu bunda dan menyusu sama bunda? Yuk, ayah ajak ketemu sama bunda. Ucap Sandi. Nenek Sari melihat kedua jagoan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Nah, jangan dibangunin dulu. Bundanya masih belum bangun. Nanti kasihan minta susu lagi. Ucap nenek. Tidak, Nek. Aulia pasti bangun kalau mendengar putranya menangis. Aku akan bawa putraku untuk menemui bundanya. Pasti setelah ini, bunda pasti mau bangun ya, nak. Nenek Sari hanya bisa menitikkan air mata melihat keadaan Sandi. Sudah 3 hari ini Aulia belum juga sadar setelah operasi itu. Bersambung.